Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Saparia NIM 190569201002 di mata kuliah Sosiologi Organisasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang relasi antara teknologi dan organisasi. So, silakan disimak baik-baik ya guys. Teknologi didefinisikan sebagai pengetahuan, alat-alat, teknik, dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa organisasi meliputi seluruh proses transformasi yang terjadi dalam organisasi, menyangkut mesin-mesin yang digunakan, pendidikan dan keahlian karyawan, serta prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi adalah sebuah sistem terbuka, dan teknologi organisasi merupakan cerminan dari kondisi lingkungan organisasi dan juga jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi. Teknologi dalam organisasi memiliki peranan utama dalam mempelajari sifat-sifat teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur-struktur organisasi. Dalam teori organisasi, yaitu dengan prinsip ketergantungan atau kontingensi, menyatakan bahwa karakteristik organisasi mempunyai ketergantungan terhadap faktor-faktor teknologi yang pada akhirnya berkembang menjadi pendekatan modern dalam teknologi organisasi. Pengembangan teknologi dalam organisasi. Teknologi ini dapat diterapkan pada semua organisasi. Woodward menemukan bahwa hubungan yang jelas antara klasifikasi teknologi tersebut dan struktur selanjutnya dari perusahaan ke efektivitasan organisasi ada kaitannya dengan kesesuaian antara teknologi dan struktur. Misalnya nih, tingkat diferensiasi vertikal meningkat dengan adanya kompleksitas teknis. Tingkat median bagi perusahaan yang berada pada kategori unit, mass, dan proses adalah 3, 4, dan 6 yang lebih penting dilihat dari sudut keefektifan. Perusahaan yang berada pada tingkat di atas rata-rata pada setiap kategori cenderung untuk mengelompok di sekitar median dari kelompok produksi mereka. Nah, penerapan teknologi dalam organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan daya saing karena teknologi informasi memberikan sejumlah data mengenai jalannya organisasi tersebut, sehingga organisasi dapat memperoleh data-data yang diperlukan. Pembahasan mengenai teknologi organisasi dilakukan dengan membedakan organisasi menjadi dua jenis, yaitu manufaktur dan non-manufaktur. Yang pertama, manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dalam satu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi barang yang layak untuk dijual. Manufaktur adalah proses fisik dalam produksi barang non-jasa. Contoh manufaktur adalah seperti pembuatan minyak urut, di mana jasa pijit yang menggunakan minyak urut tersebut tidak termasuk dalam perusahaan manufaktur. Penelitian mengenai teknologi organisasi, perusahaan manufaktur yang dianggap paling berpengaruh terhadap perkembangan teori organisasi. Woodward menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan struktur yang sesuai dengan teknologi produksinya dikelompokkan ke dalam 3 tipe teknologi industri, yaitu yang pertama, pembuatan produk tunggal atau dalam kelompok ukuran kekecil. Yang kedua, produk massal atau kelompok ukuran besar. Yang ketiga, produk menurut proses. Manfaatan teknologi dalam organisasi atau perusahaan juga berkaitan dengan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kualitas informasi. Pengawasan kinerja organisasi atau perusahaan menggunakan teknologi informasi baik sebagai alat bantu maupun strategi yang tangguh untuk
mengintegrasikan dan mengolah data dengan cepat dan akurat, serta untuk kompetensi. Menurut G.R. Terry, terdapat 5 peranan teknologi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi operasional, yaitu membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping karena telah diambil alih fungsi oleh teknologi. Yang kedua, fungsi monitoring dan kontrol. Keberadaan teknologi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer. Yang ketiga, fungsi planning dan dedication. Keberadaan teknologi dianggap sebagai enabler dan rencana organisasi dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pemimpin organisasi yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting. Yang keempat, fungsi communication. Secara prinsip termasuk ke dalam field infrastruktur dalam era organisasi modern, di mana teknologi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu organisasi dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Nah, yang kelima ialah fungsi interorganisasional, merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah organisasi lain. Ada beberapa pengaruh diterapkannya teknologi dalam organisasi. Yang pertama, sebagai media untuk menganalisis kondisi pasar. Yang kedua, sebagai media untuk mengawasi kinerja organisasi. Yang ketiga, sebagai media untuk meningkatkan kualitas informal. Yang keempat, penghematan biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas. Yang kelima, sebagai media untuk mengolah data. Dan yang terakhir, untuk membantu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Nah, kesimpulannya ialah yang pertama, teknologi informasi pada dasarnya adalah merupakan sinergi dari suatu sistem pengolahan data dan sistem telekomunikasi secara elektronik atau sering juga disebut sebagai perpaduan antara komputer dan komunikasi. Yang kedua, hubungan teknologi dan organisasi semakin tidak bisa dipisahkan karena saling terkait menuju transformasi organisasi yang bersifat adaptif, responsif, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Lalu yang ketiga, model organisasi yang akan datang adalah model organisasi berbasis jaringan atau network organization menuju pada organisasi maya atau virtual organization. Oke, segini dulu ya guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and happy watching.